Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 7. Sekarang kita membahas materi yang berbeda dari sebelumnya. Kita memasuki bab kedua, yaitu mengenai himpunan, ya. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini diantaranya pengertian himpunan, himpunan pada matematika, dan macam-macam himpunan. Oke. Himpunan itu apa sih? Himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas. Ya, jadi sekumpulan benda atau sekumpulan objek, tapi anggota-anggotanya ini dapat didefinisikan dengan jelas. Ya, seperti apakah? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar-gambar berikut ini. Di sini ada 5 buah gambar, ya. Tadi gambar yang pertama itu merupakan kumpulan bunga tulip berwarna merah, ya. Jadi ini adalah sekumpulan bunga tulip, sekumpulan benda atau sekumpulan objek. Nah, si objeknya ini adalah bunga tulip yang berwarna merah, ya. Nah, kumpulan bunga tulip berwarna merah ini disebut dengan sebagai himpunan. Kenapa disebut sebagai himpunan? Karena jelas anggotanya itu dapat didefinisikan, yaitu bunga tulip yang berwarna merah. Kita tahu bunga tulip itu seperti apa, yang berwarna merah itu seperti apa, ya. Jadi jelas sekali anggotanya itu harus bunga tulip yang berwarna merah, ya. Nah, yang selanjutnya kumpulan tenaga kesehatan. Nah, di sini berarti nama objeknya yaitu adalah tenaga kesehatan. Jelas sekali ya, berarti tenaga kesehatan itu kita dapat mendaftar dengan jelas apa saja anggotanya. Berarti di dalamnya ada dokter, ada perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, ya. Itu juga disebut sebagai himpunan. Yang selanjutnya adalah kumpulan hewan mamalia. Nah, di sini kumpulan hewan mamalia, berarti objeknya adalah hewan-hewan mamalia. Nah, ini pun disebut sebagai himpunan. Kenapa? Karena untuk objek hewan mamalia kita dapat mendefinisikan, berarti hewan mamalia itu yang harus memenuhi ciri-ciri mamalia, diantaranya melahirkan, menyusui, dan yang lainnya, ya. Jadi kita bisa mendefinisikan dengan jelas, anggota yang akan masuk ke dalam himpunan ini berarti harus memenuhi sifat-sifat hewan mamalia, gitu. Ini juga merupakan himpunan. Nah, yang keempat, kumpulan perempuan cantik. Nah, ini ya. Nah, ini objeknya adalah perempuan cantik. Masalahnya untuk mendefinisikannya gimana? Berarti kalau kumpulan perempuan cantik, anggotanya itu adalah perempuan-perempuan yang cantik, ya. Harus yang cantik. Masalahnya adalah cantik itu kan relatif, ya. Bisa cantik menurut ibu, belum tentu cantik menurut kalian. Begitupun sebaliknya, ya. Nah, maka yang keempat ini bukan merupakan himpunan, ya. Beda dengan yang 1, 2, 3. Jadi yang ini bukan himpunan. Kenapa? Karena kita tidak bisa mendefinisikan dengan jelas cantik itu yang seperti apa, ya. Karena pandangan cantik di mata setiap orang kan berbeda-beda. Cantik itu relatif. Maka ini bukan merupakan himpunan karena anggotanya tidak terdefinisi dengan jelas. Selanjutnya, kumpulan mobil bagus. Nah, ini juga berarti anggotanya adalah harus mobil-mobil yang bagus. Nah, bagus itu relatif, ya. Bagus menurut ibu belum tentu bagus menurut kalian. Bagus menurut sekian orang belum tentu bagus menurut beberapa orang, gitu. Nah, maka ini juga bukan merupakan himpunan karena tidak dapat didefinisikan dengan jelas anggotanya. Kita nggak tahu anggota mobil bagus itu yang seperti apa saja. Bisa jadi beda-beda persepsinya, ya. Nah, itulah yang perbedaan himpunan dengan yang bukan himpunan. Jadi kalau himpunan itu anggotanya harus jelas, ya. Harus umum, gitu. Warna, misalkan berkaitan dengan warna, berkaitan dengan pekerjaan, gitu ya, yang harus jelas. Nah, sekarang himpunan itu ada juga pada matematika. Kalau tadi kan lebih ke kehidupan sehari-hari, ya. Ada yang tenaga kesehatan, bunga, hewan, dan yang lainnya. Nah, pada matematika juga ada himpunan. Itulah kenapa
himpunan dipelajari di matematika ya. Nah, himpunan pada matematika yang seperti apa, Bu? Sebetulnya kalian sudah pernah belajar ya di pertemuan sebelumnya juga. Salah satunya adalah tentang himpunan bilangan bulat. Nah, kumpulan bilangan bulat ya. Kumpulan itu bisa kita sebut sebagai himpunan. Oke. Himpunan bilangan bulat. Kemarin kita sudah belajar bilangan bulat itu di dalamnya ada bilangan negatif, 0 dan bilangan positif. Nah, kalau berkumpul dia dinamakan sebagai himpunan bilangan bulat. Nah, seperti ini anggotanya. Ya. Mulai ada 0, ada bilangan positif 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak hingga, dan ada bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya sampai negatif tak hingga. Nah, ini yang disebut dengan himpunan bilangan bulat. Selanjutnya himpunan bilangan prima. Nah, ada yang tahu apa itu bilangan prima? Ya, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan hanya bisa dibagi dengan 1, tidak bisa dibagi dengan angka yang lain. Ya, nah himpunan bilangan prima ini juga merupakan himpunan di dalamnya berarti bilangan-bilangan anggotanya itu bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan hanya bisa dibagi dirinya sendiri, yaitu diantaranya 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Ya, nah yang selanjutnya adalah himpunan bilangan asli genap. Jadi bilangan asli tapi yang genapnya, berarti di sini anggotanya harus bilangan asli yang merupakan bilangan genap. Berarti bilangan ganjil tidak boleh masuk ke dalam himpunan ini, ya. Maka anggotanya yaitu 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Gitu, ya. Ini adalah contoh-contoh himpunan pada matematika. Masih banyak lagi. Kalian bisa menuliskan himpunan bilangan ganjil, himpunan bilangan cacah, himpunan bilangan komposit dan sebagainya, ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam himpunan. Nah, macam-macam himpunan. Jadi ada jenisnya, ada macamnya himpunan itu. Ada apa saja? Yang pertama adalah himpunan kosong. Ya. Apa itu himpunan kosong? Yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, ini dia. Ada sebuah himpunan yang dia secara namanya jelas. Kita bisa mendefinisikan dengan jelas, tapi tidak ada anggotanya. Contohnya seperti himpunan nama-nama hari yang berawalan huruf B. Nah, terus kenapa disebut himpunan, Bu? Coba perhatikan. Himpunan nama-nama hari yang berawalan huruf B. Nama-nama hari. Jelas ya, kita tahu nama-nama hari, semua orang tahu nama-nama hari. Oke. Dan yang berawalan huruf B berarti yang masuk ke dalam anggotanya harus yang huruf awalnya adalah B. Nah, ini juga merupakan himpunan, tapi masalahnya tidak ada nama-nama hari yang berawalan dari huruf B. Ya, kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tidak ada ya di antara ketujuh hari itu, ketujuh nama hari itu yang berawalan huruf B gitu. Maka ini yang disebut dengan himpunan kosong. Biasanya himpunan kosong itu dinotasikan atau dilambangkan dengan yang seperti ini. 0 dicoret ke kiri ya, atau kurung kurawal tapi isinya tidak ada apa-apa. Ini adalah lambang himpunan kosong. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang kedua adalah himpunan 0. Nah, apa bedanya dengan yang pertama gitu kan? Nah, ini yang perlu kalian cermati bahwa kosong dengan 0 itu beda. Ya. Himpunan 0 itu apa? Himpunan 0 itu himpunan yang anggotanya hanya angka 0 saja. Ya. Kalau tadi kosong nggak ada anggota, kalau yang 0 ada anggotanya, tapi hanya satu yaitu 0. Seperti apa contohnya? Himpunan bilangan cacah yang kurang dari 1. Nah, bilangan cacah itu kan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Nah, yang kurang dari 1 itu hanya angka 0 saja. Bilangan cacah yang kurang dari 1, karena bilangan cacah nggak punya bilangan negatif, ya. Berarti anggota dari himpunan bilangan cacah yang kurang dari 1 adalah 0. Nah, ini yang dimaksud dengan himpunan 0. Ya,
gitu. Beda kan ya penulisannya. Kalau tadi himpunan kosong kurung kurawal tapi nggak ada isinya. Kalau ini ada isinya tapi 0 saja. Ya. Ini juga berlaku pada saat kalian menyebutkan nomor handphone. Ya, biasanya kan rata-rata menyebutkan 081, 087, nah kosong. Bukan kosong, tapi yang benar adalah 0. Karena kosong itu tidak ada. Kalau 0 itu ada, tapi angka 0. Ya, itu bedanya antara kosong dengan 0. Hati-hati ya. Oke, yang ketiga adalah himpunan berhingga. Nah, berhingga. Oke. Himpunan yang banyak anggotanya itu terbatas. Ya. Jadi ada batasnya, ada ujungnya gitu. Si anggota himpunannya itu ya. Nah, contohnya seperti apa? Misal, himpunan bilangan prima yang kurang dari 7. Jadi, bilangan prima tapi dia kurang dari 7. Ya, berarti terbatas kan? Terbatas hanya yang kurang dari 7. Berarti apa saja yang kurang dari 7 itu? Ada 2, 3, dan 5. Ya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan himpunan yang berhingga atau terbatas. Selanjutnya adalah himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga ini kebalikannya. Kalau tadi terbatas banyak anggotanya itu ya. Kalau yang ini tidak terbatas. Contohnya seperti apa? Seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat kan Ibu pernah menjelaskan bahwa di dalamnya ada 0. Ada bilangan positif yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai bilangan yang tak terhingga, nggak tahu ujungnya ada di mana gitu kan. Nah, begitupun dengan bilangan negatifnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya sampai negatif tak hingga. Kita nggak tahu ujungnya ada di mana. Nah, ini yang disebut dengan himpunan tak berhingga. Jadi kita nggak tahu ujungnya ada di mana. Banyak anggotanya nggak tahu berapa gitu kan. Pokoknya tidak terhingga. Saking banyaknya kita nggak bisa menghitung gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan himpunan bilangan atau himpunan yang tak berhingga. Ya, bisa membedakan ya berhingga dengan tak berhingga. Oke. Nah, contohnya tadi himpunan bilangan bulat seperti ini penulisannya, ada titik-titik-titik ya. Titik-titik ini berarti terus berlanjut sampai batas yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita tentukan. Nah, ini biasanya diikuti dengan titik-titik seperti ini ya untuk himpunan tak berhingga. Oke. Itu saja materi untuk hari ini. Ringan sekali ya. Oke, untuk yang lainnya silahkan tugasnya dilihat di Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.